Oke, nah untuk sekarang kita bakal interpretasi diagram. Seperti yang udah tadi aku bilang dari di awal, kalau di PPT ini tuh, di bab ini itu kebanyakan ngebahas interpretasi diagram. Jadi banyak diagram nanti yang perlu kita tahu itu maksudnya apa gitu. Nah, untuk pertama ini kita bakal interpretasi diagram yang menggambarkan hubungan antara tekanan dengan fraksi mol, dan bentuknya itu apa, liquid atau liquid atau uap. Nah, untuk diagram yang kayak gini itu kita gunain yang namanya aturan Lever. Aturan Lever ini rumusnya itu kayak gini. Aturannya itu bunyi kayak gini. N alpha dikali L alpha sama dengan N beta dikali L beta. Nah, alpha apa? Beta alpha. Nah, untuk alpha itu jumlah zat yang ada di cairan. Jadi kalau tadi itu X, kayak X lah gitu. Kalau beta itu jumlah zat yang ada di gas, yaitu kayak Y kalau fraksi tadi. Nah, jadi kita nanti tahu jumlah zat yang ada di cairan berapa, jumlah zat yang ada di gasnya itu berapa. Jadi kita nih tahu nih. Oh ya, untuk diagram ini, sisi ini tuh, sisi bagian ini itu campurannya itu semuanya dalam bentuk gas, dalam bentuk uap, vapor di daerah yang ini. Nah, kalau udah naik ke sini, dia itu bisa dalam bentuk liquid, dalam bentuk uap juga. Dan kalau udah di atas ini, semuanya itu dalam bentuk liquid, cairan. Jadi ini liquid campuran uap. Kalau kamu harus tahu itu. Nah, kalau misalnya titik-titik yang ada di sepanjang garis, dia ini berarti udah di fase mulai, misalnya titik ini deh, semuanya dalam bentuk liquid, tapi dia itu udah mulai ngebentuk gas, udah ingin membentuk gas gitu. Tapi semua itu masih dalam bentuk liquid. Tapi udah mulai ingin membentuk gas. Kalau ini di titik ini, yang garis ini, semuanya dalam fase gas, uap, tapi udah mulai membentuk liquid, cairan. Nah, balik lagi ke aturan Lever. Nanti kan kita bisa ngitung kayak yang tadi kan aku bilang, kalau di titik ini kan ada yang dalam bentuk gas, jadi ada yang senyawa dalam bentuk gas, ada senyawanya masih dalam bentuk liquid. Nah, kita bisa hitung nih, yang di gas itu jumlahnya berapa, yang dalam bentuk liquid jumlahnya berapa untuk di titik sini. Nah, caranya itu kita pakai aturan Lever. N alpha, N dalam jumlah cairan dikali L sama dengan N dalam jumlah zat dikali L dalam jumlah gas. Nah, misalnya kita ini, jangan sini deh, yang ini. Nah, misal kita ngambil titik, kan tadi kan untuk aturan Lever itu biasanya itu dipakai buat yang di garis di wilayah ini ya, yang di tengah-tengah ini. Sebenarnya bisa sih kalau di sini. Aturan Lever tuh dipakai tuh buat yang wilayah ini, luas yang ini. Jadi yang di luas ini tuh nggak dipakai aturan Lever, karena kan semuanya dalam bentuk liquid kan. Jadi kita nggak perlu ngitung jumlah yang di gasnya berapa. Jadi kita tuh ngitung nanti yang di sini. Nah, kita contoh ambil titik itu yang di A2, titik yang di sini. Misal nih ada mol, oh ya, untuk diagramnya itu X-nya itu mol fraksi si A dan Y-nya itu tekanan.
Misal kita punya senyawa yang mol fraksi molnya itu ada berapa ya? Di sini deh. Ini anggap ada 6. 0,6. Jangan 0,8. Misal di sini titiknya itu 0,8 dan titik ini itu ada 10 lah, anggap 10 atm. Jadi misal ada fraksi mol 0,8, tekanan 10 atm. Nanti kamu cari titik potongnya berapa di sini berarti. Nah, kalau misalnya udah, kita zoom aja. Nah, kalau misalnya udah tadi dibuat titiknya, nanti dihitung panjang ini tuh berapa, panjang dari sini ke sini berapa, terus panjang dari sini tuh berapa. Nah, pakai aturan lever bahwa N alpha dikali L alpha sama dengan N beta dikali L beta, aturan lever. Nah, N alpha, anggap N alpha itu kan titik ini ya, N alpha kita garis. Nah, misal titiknya ini kita kasih garis horizontal, garis lurus set gitu. N alpha itu buat yang di sini, ini alpha. Nah, berarti N alpha itu A2, kita anggap nilainya A2. Nah, L alpha itu yang ini, L alpha. Nah, ini L beta. Nah, ini A2 aksen, ini si N betanya. Nah, jadi N alpha itu A2, L alpha itu segini, kita anggap, kita nggak tahu berapa panjang pastinya, tapi nanti di soal harusnya dikasih tahu sih. N alpha, terus N beta itu tadi kan yang ini N beta, berarti A2 aksen, 2 aksen, dan ini L beta. Nah, nanti kalau misalnya kita pengen tahu perbandingan antara A2 per A2 aksen sama dengan L beta per L alpha. Kayak gini. Nanti mungkin kalau misalnya belum ada angkanya masih agak bingung ya. Jadi nanti kemungkinan L itu bakal dikasih kok. Jadi kita tinggal nentuin perbandingan A2 sama A2 aksen. Contohnya itu ada di sebentar mana ya? Bukan. Ini deh. Contoh itu ini. Misal kita tuh ada titik ini. Nah, dikasih tahu di soal kalau untuk L ini itu besarnya 6 dan untuk L ini besarnya itu 8. Kamu disuruh cari berapa perbandingan antara N alpha per N beta. Oh ya, perlu kamu ketahui kalau N alpha ini tadi mol yang ada di nah, yang ada di cairan ya, dan beta itu yang ada di gas. Jadi nanti misal ada soal ngasih tahu ini, nanti kamu ditanya berapa perbandingan antara jumlah yang ada di liquid berapa, yang di gas ya, yang di uap berapa. Berarti kan N alpha dibanding dengan N beta kan sama dengan, kalau di rumusnya itu L beta banding L alpha. Nah, jadi tinggal masukin, berarti N alpha dibanding dengan N beta sama dengan, nah, L betanya berapa? L beta berarti yang ini ke sini, beta ke sini 8 dibanding dengan
6, karena L alpha itu 6. Berarti perbandingan antara yang ada di gas dengan yang ada di liquid itu 8:6 gitu. Nah itu cara ngebaca untuk diagram ini, namanya kita pakai aturan lever.